generasi penerus tidak melupakan sejarah bahwa di sini dulu menjadi daerah yang hidup secara ekonomi. Betul. Ya guys, ini Bangku sedang jalan pagi di Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Subang guys. Luar biasa ini guys, punya sejarah panjang terkait dengan sejarah Subang, di mana dulu zaman kolonial setelah VOC bangkrut ada pengusaha namanya Tuan Hofland membangun perkebunan. Ada karet, tebu, kopi, bahkan kina di Subang ini guys. Dan cikal bakal Kabupaten Subang tidak bisa lepas dari yang namanya Tuan Hofland itu. Nah, salah satu peninggalan bersejarah adalah jembatan Lori Cigaruga guys. Ya, Bang Fu ingatkan yang belum subscribe agar subscribe ya guys. Ya guys, kita akan segera sampai ke jembatan yang merupakan peninggalan Belanda. Dulunya itu bekas jembatan lori kelihatannya ya. Nah, ini trennya lewat sini. Ini satu-satunya peninggalan Belanda yang tidak dibongkar guys, dan sudah menjadi cagar budaya. Nah, ini untuk jembatan lalu lintas warga dibuatkan jembatan di sebelahnya. Ini kali apa namanya mas? Cilamatan. Kali Cilamatan. Cilamatan. Ya. Mengalirnya ke sungai apa? Nantinya ke Sungai Cipunagara. Cipunagara. Ini ada gapura dibuatkan oleh Bos Urip ini ya. Ini bekas lorinya masih ada itu. Oh iya iya. Ini salah satu ikon desa wisata kita. Ini ikon desa wisata. Sejarah terbentuknya ya. Kabupaten Subang Ada di sini. Bekas rel lorinya masih ada ya? Ya, masih ada. Oh. Ini besi-besi yang didatangkan dari Philadelphia, Amerika. Wow. Kodenya masih sudah diteliti oleh itu apa? Yang dari Distrik gitu ya. Ini sisa-sisa peninggalan masa perkembangan perkebunan. Ya. Sekitar tahun 1911 sampai 1947, masanya Peter William Hofland. Peter William Hofland. Ya. Hofland ya, anaknya Hofland berarti ya? Betul. Anaknya Hoflandnya ya, penerusnya ya? Penerusnya itu. Oh, dibangun sekitar tahun berapa ini? Ini sekitar tahun 1911. 1911. Ya. Oh. Di masa kemasan perkebunan. Perkebunan. Dan saat ini menjadi salah satu tonggak sejarah juga terbentuknya Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Ya, Ya. karena masa itu dia Peter William Hofland itu membuat 8 titik kademangan yang sekarang jadi Ya. kecamatan Salak ya. Cisalak terus. Sampai ke selatannya Cicalak gitu kan. Ya. Seperti itu. Saya membaca pemanukan Ciasem Land gitu. Ya. Oh. Itu jadi perusahaannya gitu ya yang Ya. dikelola sama dia. Perkebunan. Dan dulu ini menandakan bahwa dulu ini wilayah yang hidup Yang hidup secara ya, ekonomi. Dan perkebunan karet di Indonesia itu pertama kali di Subang ya? Betul. Betul ya? Betul. Luar biasa ini, punya sejarah panjang ini guys. Ya makanya kita lestarikan, kita pelihara, kita jaga. Kalau umumnya peninggalan Belanda, jembatan kereta lah, jembatan apa, biasanya kan dijadikan jembatan untuk umum lewat Ini umum. dulu menjadi akses satu-satunya keluar desa. Oh. Ya. Sebelum ini, kalau ini baru tahun 2000-an lah. Ini baru ya. Ya, jadi untuk mempertahankan jembatan ini dibangun jembatan untuk lalu lintas kendaraan gitu ya. Kalau ini dibiarkan. Salah satu akses dulu itu ya ini. Ya, ya. Selain transportasi perkebunan juga transportasi masyarakat. Iya. Oh, makanya ini ada bekas ini ya, kayak aspal ya. Dulu mobil juga lewat sini. Lewat sini. Oh. Iya. Ada ini Kak. Salah satu kode besi yang ada di sini ada tersisa nggak? Ada di bawah, Pak. Oh, ada di bawah. Harus turun ke bawah ya.
Biasanya kan kalau kode besi kan ada kode-kodenya gitu ya. Ya ini ada kodenya. Ada tapi di bawah ya. Diteliti oleh apa? Bidang kebudayaan di Disdik. Ya. Makanya ini sudah di SK-kan menjadi cagar budaya. Oh. Karena setelah diteliti itu ada kodenya, ditemukan kodenya, dan kode itu kode produksi pabrik peleburan baja di Philadelphia. Iya. Dan sampai sekarang diteliti ternyata pabriknya masih aktif. Oh, pabrik besi bajanya itu masih ada hingga sekarang? Hingga sekarang. Oh. Ini kan keren banget ya. Iya. Sama seperti di daerah saya itu ada jembatan kereta api peninggalan Belanda. Namanya Holland Beton Maskapai. Iya. Itu Holland Beton Maskapainya sekarang masih ada. Oh ya? Iya di Belanda itu. Ini yang produksi baja-baja ini sampai sekarang pabriknya masih berjalan di Philadelphia. Ya guys, tidak banyak ya guys peninggalan atau heritage dari masa lalu yang bisa dipertahankan sehingga generasi sekarang atau bahkan anak cucu nanti bisa melihatnya guys. Ya guys, berdasarkan referensi yang ada, jembatan lori ini adalah bagian dari jalur rel lori dari perkebunan karet Sumur Barang menuju stasiun Cipunagara guys. Dan perkebunan karet Sumur Barang sendiri masih eksis hingga saat ini ya guys, seperti yang kita lihat ini guys. Ini bangku melewati jalan raya yang pada zaman dulu ada rel lori di samping jalan raya ini, atau bahkan mungkin justru jalan raya ini bekas rel lori ya guys. Disebutkan bahwa Pemanukan and Ciasem Lenden membangun jalur rel lori sepanjang 93 km ya guys, yang terintegrasi dengan jalur kereta api Stadspoorwegen dari Cikampek hingga ke Cirebon. Nah, selanjutnya Bang akan ngobrol dengan Kepala Desa Sidajaya Pak Nanang ya guys, bersama pengurus BUMDes Sidajaya Pak Rauf. Mas Nanang ya. Mas Nanang kebetulan ternyata ini nenek moyangnya satu desa dengan saya, Makam Dawa Galuh Timur. Luar biasa. Saya ketemu saudara di sini tidak disangka. Nah, kita akan ngobrol sebentar ya. Boleh terangkan Mas Nanang tentang sejarah dari jembatan sungai apa namanya? Cilamatan ini. Monggo Pak Nanang. Adalah jembatan lori. Jembatan ini merupakan satu-satunya peninggalan Belanda yang ada di Desa Sidajaya. Kalau dulu itu adalah Cigarukak. Ya. Konon katanya, kata orang tua saya dulu, bahwa ini di kita ini dulu ada diduduki oleh Belanda. Dan beliau mempunyai banyak perkebunan di sini. Nah, ini jembatan ini adalah salah satu peninggalan. Jembatan ini merupakan sarana transportasi pengangkut hasil perkebunan yang ada di Cigarukak ini. Untuk diangkut menuju mana Pak Nanang, Mas Nanang? Ini ke sana kalau dulu tuh ke Cipunagara. Kecamatan Cipunagara, karena dulu katanya ada perkebunan Pamanukan Ciasem Land. Nah, ini jalan ini nyambung ke Ciasem juga gitu, ke Ciasem. Stasiun kereta api Cipunagara itu. Terus nanti dari stasiun kereta api diangkut oleh kereta api yang lebih besar menuju pelabuhan. Seperti itu ya? Ya. Apakah di Cirebon, apakah Batavia? Ya. Jadi jalan ini terintegrasi ke 8 Kademangan. Mas Rauf ya, warga dari Sidajaya nih ya? Sidajaya. Jadi gimana? Diteruskan ceritanya tentang tadi, Kademangan tadi. Oh iya. Ini jadi terbentuknya itu di sekitar tahun 1911 sampai 1947. Nah, diperkirakan dari referensi yang saya dapatkan bahwa jembatan ini dibangun pada sekitar awal-awal abad ke-20 ya. 20. Ya, 1911. 11-an itu. Betul, dari referensi yang saya dapatkan. Gitu. Dan ini jembatan ini rel ini terintegrasi ke 8 Kademangan sampai ke wilayah selatan, Cisalak, Ciasem, Pamanukan gitu. Artinya 8 Kademangan itu
terhubung oleh rel ini. Betul. Oh. Iya. Iya. Terhubung ya, karena mengindikasikan bahwa dulu ini wilayah yang hidup secara ekonomi. Hidup secara ekonomi Ya, karena gitu. ada hasil perkebunan. Betul. Dan satu lagi ini ya. Ternyata kalau dari sejarah ya, banyak pekerja-pekerja perkebunan itu didatangkan dari luar ya. Betul. Salah satunya ya dari Bumiayu ini ya. Bumiayu. Dari Bumiayu, Bumi Jawa. Makanya Sehingga banyak orang Jawa di sini ya. Betul. Saya seperti di daerah sendiri nih ketemu saudaranya. Banyak anak orang Kali Gadung, orang tadi Talok ya, Plompong Surampok, Iya. Ciawi Tali, Bumi Jawa ya. Salah satunya termasuk ini, jadi lurah ini. Orang Kali Timur, Makam Dawa Tonjong ini luar biasa ini. Oke, terkait dengan jembatan ini. Selain jembatan ini yang saya dengar sudah didaftarkan sebagai cagar budaya ya. Peninggalan lain apa selain jembatan ini, Pak? Yang tersisa hanya ini. Oh, yang tersisa Hanya ini. Ah. Kalau saya masih ingat tahun 80-an di sekitar alun-alun atau di lapang itu ada bangunan-bangunan Belanda. Nah, dulunya itu difungsikan sebagai perkantoran. Nah, mungkin di situ dulunya tempat perkantoran dan tempat pusatnya bisnis dan administrasi ada di situ. Termasuk mungkin rumah-rumah dinas. Rumah-rumah dinas, perkebunan ya. Dan terintegrasi juga ke daerah Manyingsal. Manyingsal. Manyingsal masih ada itu bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Nah, di situ ada salah satu pabrik PT Raja Wali sekarang. Raja Wali sekarang ya. Itu masih terintegrasi dari jembatan ini. Oke. Tentang perkebunan karet itu sendiri. Kemarin kan saya lihat keluar dari Tol Cikedung ya. Betul. Tol Cikedung ke sini itu kan melewati memang perkebunan karet ya. Lah sekarang itu kalau dulu kan William tapi Hofland tadi ya, Hofland. Sekarang kepemilikan perkebunan itu dikuasai oleh siapa, Pak Nanang? Kalau sekarang yang kita dikuasai ini di HGU-nya oleh PT Raja Wali. Oh, PT Raja Wali. Ya. Jadi sekarang kita RNI atau Raja Wali Nusantara Indonesia. Ya, masih dipegang HGU-nya masih sama. HGU-nya oleh RNI itu RNI. ya. Oh, kalau swasta ada enggak yang sekarang masih mengelola? Swasta Swasta tidak ada. Oh, sudah enggak ada. Oh, melalui RNI itu tadi ya, PT Raja Wali itu ya. Oke, ke depannya ya, ini pasti kan potensi sejarahnya luar biasa ya. Harapannya mungkin anak turun dari Hofland yang di negeri Belanda pengen melihat jejak-jejak yang masih ada ditinggalkan oleh ini atau mungkin pecinta sejarah ya di Indonesia pengen melihat langsung bukti atau fakta historis yang masih bisa dilihat dengan mata ya. Ini kan luar biasa ya. Mungkin akan dijadikan desa wisata dan sebagainya. Harapan dari Pak Nanang sendiri gimana melihat potensi peninggalan Belanda ini untuk kemanfaatan secara ekonomi pun pariwisata? Alhamdulillah, sebetulnya kalau ini tidak dijaga, ini banyak tangan-tangan jahil ingin menjual, ingin menjual besi tuanya ya. Karena kalau dinilai secara materi ini katanya lebih dari karena besi ini merupakan besi kalau dari referensi ini dari Philadelphia. Dan kalau dijual itu angkanya jadi atas MM-an katanya. Karena ini merupakan besi yang sudah besi murni. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita dengan warga masyarakat menjaga jembatan ini dengan tujuan. Jadi kita mengingat bahwa dulu kita tuh ada sejarah Belanda pernah tinggal di kita dan pernah membangun Desa Sidajaya atau Cigarukak. Itu jadi kalau nanti ini dibongkar kita tidak ingat bahwa dulu ada pendudukan Belanda di kita. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi salah satu cagar budaya. Sudah didaftarkan secara resmi ya? Sudah resmi didaftarkan. Berharap nanti ya generasi seterusnya tahu bahwa kita tuh dulu juga pernah ada sejarah pendudukan Belanda di kita. Jadi kalau kita baca referensi tentang Tuan Hofland ya, Tuan Hofland itu pengusaha Belanda setelah VOC hancur ya. Dia yang hadir di sini membangun perkebunan khususnya. Dan dia dikenal sebagai pengusaha yang humanis. Karena dia menggaji atau memberi upah pekerja itu layak. Dan yang memang prestasi kerjanya bagus, dia kasih bonus gitu loh. Lebih tinggi gajinya. Kemudian dia juga membangun sekolah desa. Kalau kita baca ya di referensi yang ada. Dan juga kata Pak Urip tadi, saya dapat dari Pos Urip informasi, dia membangun masjid.
Itu sisi humanisnya kan ada. Sekalipun dia orang Belanda, mungkin Protestan atau Katolik, menghormati nilai-nilai lokal, kearifan lokal, dia membangun masjid. Toleran sekali, kan luar biasa. Juga membangun jalan-jalan. Jalan-jalan yang sekarang ada di Subang ini adalah peninggalan dari si Hofman itu. Yang terbentuknya 8 kademangan itu. Iya, kademangan itu bukan Dendels yang bangun, tapi Hofman kalau di sini. Kalau yang Bandung Cirebon kan Dendels ya. Kalau di sini, iya Charles Pangeran. Kalau ini Hofman. Oke, Mas Raub, kalau sebagai warga atau pengurus BUMDes, apa harapannya, Mas? Ya, harapan saya ini menjadi salah satu tonggak sejarah ya, terbentuknya Kabupaten Subang. Dan desa wisata kita ini berbasiskan edukasi dan budaya gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu edukasi buat untuk pelajar, untuk anak-anak muda, generasi penerus, tidak melupakan sejarah. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon desa wisata kita yang bisa lebih mengangkat nama besar Cigarugak dulu, bahwa di sini dulu menjadi daerah yang hidup secara ekonomi, betul. Bahkan orang luar daerah pun datang ke sini. Betul. Otomatis kan ibaratnya ada gula, ada semut. Betul. Di sini dulu gula ya. Bahkan ini sekarang, Mas, Desa Lembur Cigarugak ini kita sudah kedatangan 3 kali ya Pak Kuwo, dari turis mancanegara. Ya. Yang terakhir dari Australia kemarin 15 orang gitu. Khusus melihat jembatan ini. Khusus melihat sekitar sini. Sekitar Cigarugak. Betul. Jembatan ini. Jadi mereka menikmati keseharian dengan penduduk, mempelajari sejarah di sini juga, begitu. Oke, ini bisa juga jadi inspirasi ya guys dari desa-desa lain ketika di satu desa itu ada peninggalan yang bersejarah. Bukan kita ingin mengulangi apa yang terjadi masa lalu ya, karena itu kan sudah terjadi, sudah merupakan takdir ya. Tapi bagaimana memanfaatkan yang ada sebagai potensi untuk mengembangkan meningkatkan potensi masyarakat, baik secara ekonomi, secara pendidikan gitu ya. Mungkin ada ini Mas Raub, ada mungkin upaya menghubungi misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Subang misalnya, supaya anak-anak sekolah apakah SD, SMP, SMA untuk mengetahui sejarah itu ya diminta datang ke sini. Sudah dilakukan enggak? Ini salah satunya ya karena kita berbasiskan edukasi, ini yang akan kita tembus sebetulnya, Mas. Betul. Insya Allah kita masih merintis ya, desa wisata rintisan. Insya Allah ini jadi satu masukan juga buat kita. Ya, oke, monggo. Kalau ini sebetulnya dari Dinas Budaya dan Pariwisata sudah. Dan replika atau miniatur ini juga ada di Wisma Karya. Oh, di Museum Wisma Karya. Wisma Karya sudah ada gitu. Jadi kalau nanti kita sudah bisa dilihat di Museum Wisma Karya bagian dari jembatan ini. Jadi ada nyambung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah nyambung. Ya, terima kasih Mas Raub. Ya. Kang apa Mas ini? Kang Lanang ini. Lurah yang berasal dari Makam Dawa ternyata. Dan di sana juga ternyata memang keturunan leluhurnya itu memang lurah di sana. Jadi pantas kalau jadi lurah di sini. Oke, makasih. Ya, demikian video sejarah ini, semoga bermanfaat ya guys, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.